Halo sahabat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pujo Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan materi yang menarik dan juga materi sedang happening begitu ya, terkait mengenai retreat kepala daerah baru pemirsa. Sesuai dengan bahasan kita, kami sudah mengundang 3 narasumber kami untuk bisa berbincang langsung mengenai bahasan ini, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran nomor 200.5/629/SJ tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui surat edaran yang diteken pada Kamis 13 Februari 2025 tersebut, pembiayaan retret kepala daerah akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Rencana retret kepala daerah sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Kegiatan yang juga pernah dilakukan Kabinet Merah Putih berfungsi untuk sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Sebelumnya, retret Kabinet Merah Putih telah digelar di Akmil Magelang pada Oktober 2024. Membuat ada Indonesia. Bukan lagi dalam ini inti dalam semua usaha adalah disiplin, bagaimana kesehatan, menunjukkan saudara tidak terlalu setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya dan nantinya sebanyak 505 kepala daerah direncanakan akan mengikuti retret di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah mulai 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Program pembekalan tersebut akan dilakukan usai para gubernur, bupati, dan wali kota terpilih dilantik pada Kamis 20 Februari 2025. Berdasarkan surat edaran sebelumnya yaitu SE Mendagri nomor 200.5/628/SJ, besaran biaya akomodasi, konsumsi, dan seragam retret untuk setiap kepala daerah sebesar Rp2.750.000 per hari atau totalnya sekitar 11,1 miliar rupiah, belum termasuk biaya lainnya. Lantas, apa itu kebijakan baru soal retret kepala daerah baru? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio, tapi sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga narasumber kami. Yang pertama, saya akan sapa terlebih dahulu, sudah ada Bapak Suko Widodo selaku pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya. Selamat malam Pak Suko. Malam Mas. Ya, senang bisa berjumpa kembali Pak Suko, lama tak bersua. Kali ini kesempatan muncul kembali, kita berbincang mengenai bahasanya menarik ini. Mau menyapa dulu pemirsa, silakan Pak Suko. Kita tunggu yang lain aja. Ya, baik. Dan saya Pak Suko sudah hadir, yaitu Prof. Fali Suwaedi, selaku guru besar sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Airlangga Surabaya. Apa kabar Pak Fali? Selamat malam. Selamat malam, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Saya butuh pendapat Anda secara pribadi terkait mengenai bahasan kita, dan tak ketinggalan Pak Surohim Abdul Salam selaku pakar politik Universitas Trunojoyo Madura. Apa kabar Pak Surohim? Saya panggil Pak Surohim saja, Pak. Lebih akrab ini sepertinya. Ya, Pak Surohim, saya takut disalah panggil ya. Pak Surohim, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah, baik. Ya, baik, senang bisa berbincang pada malam hari ini. Nanti kita akan berbincang bersama-sama dengan bahasan materi kita, yaitu retret kepala daerah baru pemirsa. Dan pemirsa, nanti bagi Anda yang ingin sekali nanti ingin mencoba untuk menanyakan terkait mengenai permasalahan ini, Anda bisa langsung kirimkan email secara langsung ke Jawa Pos TV tentunya untuk bisa kami respon secara langsung. Tapi kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini.
nanti gini kenapa? Kita ngurangi sampah plastik. Bawa sendok sendiri ya. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucat Saldi, masih membahas mengenai retreat kepala daerah baru. Saya akan menyapa kembali ketika narasumber kami. Dan saya akan mulai terlebih dahulu kepada Pak Suko Widodo. Tanggapan Anda Pak Suko terkait mengenai retreat kepala daerah ini bagaimana? Retreat itu artinya kan kalau asal muasalnya kan menarik diri dari dunia ramai dan kemudian membangun kerohanian ya. Betul. Maksudnya itu ya, jadi dia semacam review terhadap apa yang dilakukan. Tapi ini berbeda ya, karena justru belum apa-apa kok sudah merenung. Ya guyorannya seperti itu. Tapi retreat ini adalah bagian dari cara mengindoktrinasi di dalam kepemimpinan. Ya baik-baik saja, tetapi kalau saya lebih suka andai kata bahwa dalam retreat itu mereka menghadirkan stakeholder. Jadi yang mereka sebelum bekerja mendengarkan dulu calon korban kebijakan. Baik. Nyusun itu. Tapi ini saya lihat kan lebih banyak pada apa ya, dari sebuah kekuasaan agak semi militer yang sifatnya itu, dan mestinya itu kan apa ya, saya lihat agak sedikit berlebih untuk dipamerkan. Baik, kalau kita menyimak terlebih dahulu terkait dengan retreat yang pernah terjadi dengan Kabinet Merah Putih begitu, apakah dianggap berhasil dan kemudian dijewantakan kembali dalam konsep yang sama begitu untuk kepala daerah yang ada? Ya kayaknya model itu yang mau dipakai ya. Tapi kalau saya kan punya hal yang berbeda. Dalam pikiran saya, sebelum orang memimpin kan akan bagus kalau para calon bupati itu ketemu dengan anggota petani, para guru, kemudian mungkin ya para pedagang untuk mendengarkan pendapat begitu? Ya, mendengarkan suara mereka sehingga dia punya bekal. Jadi bekalnya itu berasal dari orang yang nanti menikmati atau merasakan kebijakan dari bupati itu. Bukan dari sebuah apa ya, sebuah power yang di luar itu gitu. Jadi ini dalam pendapat saya seperti itu. Baik, saya beralih ke Pak Fahli. Bagaimana Pak Fahli pandangan Anda pribadi mengenai kebijakan retreat yang sudah ada? Ini terkesan seperti kegiatan wajib militer begitu. Ya, itu kan sebetulnya satu effort dari seorang pemimpin yang ingin menampilkan strong leadership. Jadi dia membangun sebuah narasi tunggal, yaitu visi yang jelas, yang intinya Anda harus fokus, ya, punya integritas untuk mewujudkan visi yang sudah saya deklarasikan itu, ya. Tapi sebetulnya itu baik-baik saja, saya setuju dengan Pak Suko, tapi itu tidak cukup, ya. Saya kira kita kembali lagi kepada kita nanti kepala daerah itu menghasilkan policy, justru policy ini yang akan mengikat masyarakat banyak, yang impact-nya terhadap masyarakat besar. Jadi policy itu tentu harus disesuaikan dengan tiap-tiap daerah, kan warna-warni, beda-beda. Jadi visi yang dari strong leadership, top down itu tentu akan banyak sekali revisi. Artinya bahwa tidak bisa mulus untuk langsung dipakai sebagai guidance 100% untuk mengimplementasikan atau memformulasikan sebuah kebijakan di sebuah daerah yang mungkin sangat berbeda dengan Jakarta, sangat berbeda. Nah, ini justru yang tadi saya Pak Suko setuju, justru harus dibarengi dengan antara yang top down dengan bottom up.
Ya, itu saya kira. Baik, kalau tadi menyinggung terkait mengenai top menuju down ya Pak ya, terkait mengenai hal tadi sempat Anda mengatakan bahwasanya perlu adanya revisi. Satu di antaranya revisi apa yang sekiranya perlu dimasukkan dalam hal ini? Ya, saya kira misalnya soal tes kesehatan, makan siang gratis, itu soal menu, itu kan sangat lokal, ya. Terus kondisi objek dalam hal ini anak-anak di tiap daerah itu juga sangat berbeda. Jadi kalau menurut saya mestinya nanti tidak semua, kalau menurut saya sih semua anak didik harus ada penyesuaian dan fokus ke skala prioritas, karena ternyata dananya juga sangat terbatas. Dalam arti tidak bisa brawl gitu. Nah, ini sambil kita memetakan daerah masing-masing kondisi itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa satu cara untuk semua. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Rohim. Pak Rohim masih dengan pertanyaan sama, menanggapi adanya retreat untuk kepala daerah. Bagaimana tanggapan Anda secara personal? Ya, pertama kalau dilantik bersamaan oleh Presiden di Istana Merdeka, ini tradisi baru, tentu akan membawa nuansa baru. Biasanya kan yang melantik kan Mendagri ya, atau Gubernur Kepala Daerah. Nah, sekarang dijadikan satu, dilantik langsung oleh Presiden. Tentu ini di satu sisi ada tradisi baru, membanggakan. Nah, soal retreat ini yang menurut saya sedikit problematik ya. Bagaimana problematiknya, Pak? Tempatnya pertama ada di Akademi Militer, ya. Dan ya kalau saya memandangnya lebih banyak ke memorabilianya Presiden Prabowo, karena memang beliau pernah merasakan pendidikan Chandra di Muka di sana. Jadi lebih ke arah memorabilia beliau, dan memang itu dari sisi pembiayaan dan faktanya kan juga tidak selaras dengan apa yang sekarang lagi digaungkan untuk efisiensi. Ya, itu coba dikalikan aja berapa biayanya. Atau mungkin nanti di akhir akan ada kata-kata bahwasanya dana yang dikeluarkan adalah dana pribadi, begitu Pak? Ya, mestinya harus diumumkan aja supaya kemudian tidak menjadi polemik. Kalaupun itu dana pribadi, ya oke lah, boleh. Tapi ini kan pejabat publik, ini kan diawasi banyak orang, dan semestinya kalau saya sih merasa konsolidasi memang dibutuhkan, tapi apa mesti harus diakmil? Ya, kenapa harus diakmil? Itu kan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Kenapa harus melibatkan PT titik-titik itu? Baik, kalau ada kata-kata bahwasanya dengan adanya kegiatan retreat kepala daerah ini bisa menjunjung atau boleh dikatakan meningkatkan kualitas dari personal, lantas kemudian untuk bisa meningkatkan kedisiplinan dan juga etos kerja, tanggapan Anda bagaimana? Apakah memang harus dengan mengadakan kegiatan retreat semacam ini? Mereka itu kan usianya sudah dewasa dan sudah matang ya. Ya, kalau kita bicara tentang pendisiplinan, habituasi dan lain-lain, itu generasi-generasi di bawah mereka itu masih masuk akal. Tapi kalau generasi di atas 50, 60, apanya mau didisiplinkan? Nah, ya, pendisiplinan ide, gagasan, program kerja iya. Tapi apa harus kemudian lewat baris berbaris? Coba lihat aja, kan lucu baris-barisnya itu. Ya, apalagi kalau harus diseragamkan, dipakai baju tentara yang kedodoran. Kalau saya ya, seandainya jadi jubir kepresidenan, pertama saya tidak setuju itu. Bahwa Bapak boleh memorabilia, tapi masa harus begitu caranya? Kan boleh-boleh saja ya kita memiliki persepsi yang begitu. Tapi menurut saya memang tidak bisa terus-menerus seperti ini, karena kekhawatiran saya ada yang lebih jauh lagi. Jangan-jangan nanti kepala desa dilatih di markas militer apa, lalu kemudian camat dilatih, jadinya seperti itu, ke bawahnya itu. Nah, dipikirkan enggak efek-efek seperti itu? Baik, dan kita tahan dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincang kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang
begini. Umumnya ya takdir mubeng nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Saldi, menyambung yang disampaikan oleh ketiga narasumber kami. Kalau kita berbicara mengenai goal atau boleh dikatakan tahapan akhir atau boleh dikatakan hasil akhir dari kegiatan retreat dari kepala daerah, menurut pandangan Anda secara personal, Pak Suko, kira-kira apa yang diharapkan oleh Presiden sendiri? Ya, peristiwa yang kita lihat ya, belajar dari Magelang itu lebih banyak celebration ya. Selebrasi perayaan ini ya. Iya, dan kemudian ada sedikit narsis di mana Harong baru latihan baris gitu aja kok dipublikasikan berlebih gitu loh. Nah, orang tuh sekarang menunggu karya, Mas. Ini kan menurut saya ya apa ya, saya nyebut pramuka juga enggak ini, tapi menurut saya seperti kata Mas Rohim tadi itu loh. Ini apa ini itu loh, terus dapat apa? Jadi kalau menurut saya oke, Anda boleh melakukan retreat, tetapi kan fungsi retreat itu kan sebenarnya lebih banyak menyepi dalam konteks perenungan kerohanian untuk mendapatkan sesuatu itu loh. Nah, dalam konteks dia menjabat, ya menurut saya ini zaman interaktif, ya berinteraksilah dengan calon korban istilahnya. Jadi kalau saya jadi bupati Pacitan, saya harus mengenal nelayan di situ. Belanja masalah juga ya? Ya mendengar suara-suara mereka, petani dan sebagainya, sehingga dari itu dia membuat kebijakan itu. Nah, kalau sekarang hanya dikumpulkan, apa yang bisa didapatkan ya? Tapi sebenarnya Pak Suko, apa sebenarnya diharapkan pemerintah begitu dengan adanya kegiatan retreat ya, ini? Tadi, lantas pencitraan apa yang akan ditangkap oleh publik begitu, yang diharapkan pemerintah sendiri? Ya karena Pak Presiden berasal dari militer, ada kecenderungan seragamisasi, komando, kekompakan semacam itu. Jadi bagi dalam konteks demokrasi ya rada aneh gitu loh Mas. Jadi tidak ada keleluasaan. Masa orang sudah nggak musim kan seragamisasi itu nggak musim lah. Dan ini Presiden bukan yang pertama begitu yang latar belakang atau backgroundnya militer begitu. Dan ini ada suatu diferensiasi atau perbedaan dibandingkan Presiden sebelumnya begitu. Iya, sangat Pak SBY tidak begitu. Ada kan mestinya kalau udah pada level Presiden kan, kalau dalam kultur Jawa komunikasi itu kan ada istilah sabdo pandito ratu ya. Baik. Setiap ucapan raja itu adalah keputusan gitu loh. Nah, harus hati-hati juga gitu loh. Ini kan sudah dalam konteks civil society, kondisi demokrasi, masa harus seragamisasi semua sama gitu lah. Jadi kita ini karena sudah berbeda-beda artinya dipersatukan, Bhinneka Tunggal Ika itu kan dipersatukan, bukan seragamkan itu. Baik. Kalau ada kata ini merupakan suatu bentuk gebrakan dari presiden atau dari pemerintah baru begitu. Ya harus ada basic saintifnya, konsep dasarnya apa, landasannya apa, tidak ujuk-ujuk kemudian menjadi sebuah keinginan, tetapi kebutuhan butuh enggak para pemimpin untuk melakukan itu gitu. Tapi bukan selera gitu. Kalau dia memang dibutuhkan, yes, gak masalah. Tapi ada dasar ketika dilakukan karena pejabat ini. Kan kalau menurut saya akan bagus kalau yang pidato para orang-orang ahli hukum, kalau perlu mantan koruptor menjelaskan betapa dia menderita itu kan retreat kan, jadi renungan itu loh.
bahwa kalau Anda melakukan ini bahaya sekali, jangan itu gitu. Bukan soal baris-baris kata Mas Rokim tadi gitu loh. Ini kan saya kan. Baik. Kan renungan, retreat, menarik diri apa ya. Betul, kalau setahu kami retreat memang kata keagamaan di Jawa ini. Keranian. Baik, kita beralih ke Pak Fahli. Pak Fahli, begitu banyak sekali anggapan bahwasanya kebijakan yang ada dalam arti kata efisiensi ini digunakan untuk selentingan di publik atau masyarakat, bahwasanya untuk bisa mendukung kegiatan dari presiden kita, bahwasanya nanti bisa goalkan atau boleh dikatakan memperpanjang masa kegiatan dari makan bergizi gratis begitu. Dan bahkan untuk kegiatan retreat kali ini tentunya tidak mengeluarkan dana yang sedikit begitu, tapi dananya juga lumayan begitu. Nah, ini bagaimana Anda menyikapi atau menanggapi hal tersebut begitu? Ya, ini momentum itu ini antara dana yang dikeluarkan sama manfaatnya itu timpang ya. Jadi dengan retreat ini itu nggak mungkin mengubah karakter orang yang biasa cuek, tidak sensitif terhadap ekspresi nestapa masyarakat. Dengan retreat ini juga tidak akan berubah banyak. Dia akan kembali pada naturalnya, asli dirinya. Nah, kalau di sini dia kan pasif ya. Jadi dia jadi objek bukan subjek di sini. Jadi dia lebih banyak diindoktrinasi, di informasi top down, ya, one way traffic ya mungkin saja. Dan nanti kalau sudah kembali ke daerah, dan ini saya kira apapun teori yang dipakai tidak akan bisa mengubah karakter. Jadi kalau menurut saya justru diberikan sebuah bahwa Anda mestinya bisa dibuat klaster ya dengan perlakuan yang agak berbeda. Misalnya berhadapan dengan daerah-daerah yang sangat kering, tentu problemnya beda. Atau tingkat kemiskinannya paling ekstrim, ya tentu ini jauh lebih bermanfaat. Misalnya kalau dimasukkan di dalam acara ini adalah mereka yang mendukung knowledge, tapi knowledge yang luar biasa juga kalah dengan karakter. Jadi ini karakter memang dari ilahi, makanya harus ada social control yang kuat. Baik, lantas solusinya bagaimana Pak Fahli dalam hal ini dengan kegiatan yang serupa begitu, dengan waktu yang singkat begitu? Kira-kira bagaimana, pembekalan seperti apa seharusnya harus dilakukan? Ya, hasil penelitian gaji naik aja efektivitasnya hanya 3 bulan. Habis itu balik lagi ke tradisi lama. Apalagi kegiatan-kegiatan yang mengubah orang tidak peduli menjadi suruh peduli, orang yang tidak begitu punya integritas gitu, suruh jadi integritas, tidak begitu respect jadi respect. Ya, sebentar aja, tidak awet. Dan meskipun saya tahu hasil jawaban dari Anda begitu, cukup efektif tidak begitu? Saya akan tanya kembali kepada cukup efektif tidak terkait mengenai kegiatan retreat yang sudah ada ini? Ya, saya mengatakan mestinya ada program pilihan yang lebih pas ya. Jadi mungkin mengisi tentang bagaimana menyelesaikan masalah irigasi, bagaimana menyelesaikan berhadapan dengan kasus-kasus yang ekspresi Indonesia gitu. Jadi kita bisa memetik lesson learn dari sebuah keberhasilan. Jadi justru kita sebetulnya di situ disuruh disajikan sinau dari pengalaman empirik, lesson learn, ya, best practices, ya kayak gitu. Itu mungkin akan jauh lebih bermanfaat daripada materi-materi yang lain. Karena nanti begitu keluar dari acara ini, acara retreat itu, mereka berhadapan dengan situasi yang sebenarnya yang menantang kepiawaian dia sebagai seorang leader. Baik, saya beralih ke Pak Rohim. Pak Rohim, kita ketahui bersama bahwasanya gebrakan begitu banyak dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu, dari makan bersih gratis, cek kesehatan gratis, retreat juga di Kabinet Merah Putih, hingga saat retreat yang dilakukan oleh kepala daerah juga sama serupa begitu. Nah, gebrakan-gebrakan semacam seperti ini, apa yang diinginkan dari Presiden sendiri sebenarnya begitu? Ingin menunjukkan kepiawaiannya juga diferensiasi yang berbeda dibandingkan Presiden sebelumnya, atau keinginan yang begitu tergejolak begitu terkait mengenai harapan tertentu yang diinginkan oleh Presiden sendiri? Ya, bahwa orang pengen menunjukkan sesuatu di 100 hari kerja pertama, semua orang bisa paham. Diferensiasi untuk pemimpin sebelumnya oke lah ya. Tapi harap diingat bahwa tugas abadi rezim pemerintah di mana-mana, kalau ikut kuliahnya Prof. Fahli atau
Pak Suko hanya tiga hal saja. Melindungi masyarakatnya, melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakatnya. Nah, saya dari retreat yang kemarin, saya arep-arep gitu ya, istilahnya orang Surabaya itu. Pengen mengharapkan ya, materi-materi seperti itu muncul enggak gitu. Dan yang kedua tadi, soal best practice yang sudah disinggung Prof. Ali. Di era modern seperti ini, pemerintah itu tidak hanya cukup berbekal best practices, tapi juga harus punya future practices. Itu juga yang saya lihat masih minimalis pada saat pembekalan kemarin. Kalau hanya bersandar pada best practices, ya oke lah kita bisa mempercepat proses adaptasi itu. Ya, tapi kalau best future practices ini yang sebuah negara itu akan jadi inovator, kreator. Dan Indonesia butuh itu, tidak hanya sekedar membagi pengalaman-pengalaman, konsolidasi, mendisiplinkan habituasi-habituasi seperti ini, tapi juga harus memperlihatkan kira-kira tantangan yang future practice-nya apa, sehingga kemudian langkah bersama itu bisa disusun. Saya sebenarnya lebih berharap ke arah sana, retreat itu dilakukan, walaupun toh sebenarnya kemarin waktu saya lihat mereka lari 1 kilo, 2 kilo di bukit itu juga saya bilang ini nanti kalau ada yang sakit tanggung jawab presiden ini. Ya, baik. Maksud saya oke lah ya, memang fisik itu penting untuk pemimpin, tapi di era sekarang ini ya, menurut saya eranya sudah berubah jauh ya. Bahkan teori-teori politik itu dulu main fisikal, sekarang kekuatan sama baik kan bukan retreat lagi Pak ya, seperti Van Ran ya berarti. Ya. Baik. Nanti kita akan sambung lagi. Tidak hanya boleh tegap fisiknya, tapi tegap mindsetnya itu loh. Betul. Itu dari karena leadership ya ini ya. Kembali kepada seorang leader begitu. Dengan permasalahan masing-masing tiap daerah yang akan dihadapi nantinya ke depannya begitu. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita akan berikan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera hadir tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus program Habib Makan Mana Lolo. Baik pemirsa, menyambung mengenai bahasan ini, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Suko. Pak Suko, kalau saya minta Anda memberikan masukan dan memberikan arahan kepada kita semuanya, atau bahkan pemerintah menyaksikan program acara kita, begitu ya, kira-kira branding atau boleh dikatakan penceritaan seperti apa yang seharusnya diberikan di 100 hari kerja pertama Presiden ini? Ya, tapi kembali retreat dulu, menurut saya bagus, kita coba tidak semuanya mesti bahan ya, tapi bagusnya adalah membangun solidaritas itu penting ya, tapi bukan seragamisasi ya, solidaritas. Yang kedua, kalau boleh masukan, sebetulnya yang memberikan masukan jangan hanya ilmuwan, tetapi juga orang-orang yang pernah punya pengalaman bagus. Misalnya kan ada NGO yang dia bisa mengelola masyarakat dan masyarakat itu bisa punya hasil yang bagus. Itu kan bisa menjadi tutor di situ, bercerita dan sebagainya. Atau yang tadi saya sebut misalnya tokoh petani, tokoh nelayan, dan problem kemiskinan dibongkar, itu akan isian itu lebih bagus. Jadi bukan soal
loyalitas, bukan soal disiplin, tetapi mengasah berpikir kepekaan seperti kata Mas Walih tadi itu loh. Biar mereka punya pikiran yang dalam, punya pikiran yang mikir yang ada perasaannya lah, kira-kira gitu lah, kira-kira itu saran saya seperti itu. Baik, yang memotivasi, basic memotivasi kegiatan retreat ini sebenarnya apa Pak? Background di awal begitu, harapannya seperti apa? Ya kalau kembali ini kan berkaitan dengan posisi Pak Prabowo selaku militer ya, selalu militer punya cara untuk mendisiplinkan, membangun spirit, menjaga negara, itu kan karakter militer kan selalu itu ya. Baik. Mereka punya cara pandang bahwa keamanan itu faktor yang penting, maka kita butuh loyalitas, dedikasi, itu kan tradisi-tradisi militer yang coba diinternalisasi dalam acara retreat itu gitu loh. Yes, itu tidak masalah, tetapi kan bisa dalam bentuk tidak harus berbaris-baris tadi misalnya. Tapi saya justru kepemimpinan modern adalah kepemimpinan yang memberikan inspirasi dan solusi gitu. Jadi inspirasi didapatkan dari mana? Dari orang-orang yang telah mengalami misalnya keberhasilan itu. Dari inspirasi itu kemudian bisa menjadikan dia mencontoh dan dilakukan itu. Banyak kok, misalnya kita ambil misalnya ada Profesor John Surya yang ahli matematika yang mengajarkan pengetahuan bagi orang-orang Papua. Saya kira orang itu kan menjadi, loh kok bisa ya, mereka pinter-pinter anak-anak yang juara matematika dari Papua yang dianggap makannya juga sederhana tapi mampu semacam itu. Kita butuh cara yang diajarkan agar menularkan inspirasi bagi tokoh masyarakat itu. Karena kalau tidak, nanti yang saya khawatirkan mereka terjebak dalam acara selebrasi yang jadi pejabat karena beban pangkat. Itu kan dalam psikologi kan ada kan, itu membuat orang gagah. Tapi dia kan hanya memotong tumpeng, memotong pita, di situ. Saya beberapa kali misalnya menyaksikan bagaimana sebuah meresmikan panen raya itu, dipasang LCD tulisan besar. Padahal dia mestinya hanya cukup 1 mic udah selesai. Berapa anggaran yang dilakukan itu? Saya khawatir acara itu direplikakan dalam perusahaan-perusahaan yang katanya sekarang harus kurangi selebrasi. Baik, menarik sekali. Tapi terkait mengenai perbandingan dengan negara lainnya, Pak Fali, kalau kita bisa melihat bahwasanya bagaimana kita melihat bahwasanya perbandingan negara maju atau negara berkembang lainnya begitu, mencoba untuk menata bagian negaranya. Dalam hal ini adalah merupakan leader-leader dari kepala daerah yang ada di negara tersebut. Kira-kira sejauh ini bagaimana perbandingan berbeda? Dan cukup efektifkah dengan langkah yang dilakukan oleh negara tersebut begitu? Ya, kalau saya pernah baca sebuah artikel di Angkatan Udara Amerika itu seorang jenderal namanya Bill Creech itu kemudian biar selalu value-nya itu menurun kepada pemimpin-pemimpin setelah dia mendirikan sekolah saya lupa, tapi intinya adalah mewariskan nilai-nilai itu jangan sampai luntur gitu. Tetapi kembali lagi bahwa itu tidak berhasil karena memang tiap orang itu sekali lagi punya karakter yang berbeda-beda dan dia kalau berhadapan dengan situasi empirik di lapangan itu ada yang punya respect, ada yang sangat respect, ada yang kurang respect ya, dan itu mewarnai gaya kepemimpinan. Jadi kalau saya lihat itu retreat itu kembali lagi ke situ bahwa tadi ada kata disiplin, oke, saya kira universal itu, tapi kesetiaan, ya kedua kesetiaan tadi ada diksi kesetiaan. Saya kira ini retreat itu lebih banyak memberikan image kepada Pak Presiden daripada calon-calon pemimpin baru, ya karena tadi diberikan ilustrasi oleh Pak Surohim itu saya beda dengan pemimpin sebelumnya. Tapi bagi kita ini kan, rakyat ini kan pengennya bahwa ada sesuatu itu berbeda, itu tidak hanya cara
mengelola, tapi hasilnya harus berbeda. Ya, kita lihat coba 100 hari dari mereka setelah dilantik ya, sama standarnya dengan kabinet yang baru dilantik. Ternyata hasil kemarin ternyata insiden-insiden itu juga cukup banyak ya, yang mestinya bisa steril dari retreat yang masih anget ya. Ya, jangan-jangan ini ya tadi anget-anget tai ayam, ya kan? Sebentar saja. Jadi iya sebentar saja. Yang saya khawatirkan itu gaji aja yang real dinaikkan 3 bulan balik lagi kan. Gitu. Baik, nanti kita sambung lagi. Mohon maaf, Anis akan sisakan waktu untuk Pak Rohim untuk kembali berbincang dengan kita, pemirsa. Tapi kita harus beri kembali sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, yaitu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, menyambung dengan bahasan kita pada malam hari ini yaitu retreat kepala daerah baru pemirsa. Saya ingin mencoba kembali berbincang dengan Pak Rohim terkait mengenai bahasan efisiensi anggaran begitu. Ini yang selalu digaungkan dan juga saat ini tengah kita perbincangkan bersama begitu, bahwasanya di berbagai lini dan juga berbagai divisi begitu efisiensi selalu digalangkan begitu terkait dengan hal tersebut. Nah, tanggapan Anda bagaimana dengan kembali kita compare atau kita tembakan langsung dengan kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden sendiri? Ya, saya harus berat hati mengatakan bahwa kegiatan ini itu tidak efisien dari sisi anggaran, melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan. Maksud saya, kalau bisa sekalian di Jakarta, kenapa tidak di Jakarta? Kenapa harus kemudian ke Magelang? Ya. Dan mesti ada sesuatu yang kemudian diinginkan. Tapi ya saya mengatakan lebih banyak arah memorabilia tadi ya, supaya kemudian pemimpin-pemimpin baru itu mengerti lah tradisi-tradisi seperti itu ya, bahwa itu penting bagi pemimpin gitu-gitu. Ya menurut saya mestinya hal-hal seperti itu juga perlu sedikit juga diluruskan ya. Baik. Jadi menurut Anda anggaran yang dikeluarkan dengan hasilnya tidak sebanding begitu nantinya? Ya, kalau itu sih bisa debatable. Tapi menurut saya pilihan itu mestinya kan ada efisiensi efektivitas. Maksud saya kalau pelantikannya di Jakarta, kenapa konsolidasinya tidak di Jakarta sekalian? Kenapa mesti harus dibawa ke sana gitu? Nah ini kan ada kaitannya juga soal pemimpin masa kini, pemimpin masa lalu dan pemimpin masa depan. Nah kegiatan di Magelang ini bagi saya yang saya sebut sebagai memorabilia tadi itu lebih banyak berdimensi untuk mengagungkan masa lalu. Dan hal-hal seperti itu menurut saya tidak linier dengan kepentingan membangun pemerintahan progresif di era sekarang ini. Oke lah bahwa presiden pergaulannya internasional, tapi bagaimana cara mentransformasi pemerintahannya ini supaya lebih visioner ke depan. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya persis dilakukan oleh Lemhanas ya. Ya. Gagasan, ide, bertarung, ide, begitu-begitu. Tapi kalau pengarahan-pengarahan yang sifatnya sangat pendek, ya bahasa beliau-beliau tadi lebih mengarah ke indoktrinasi, mengarah ke hegemoni, begitu-begitu ya. Menurut saya tidak efektif. Baik. Makanya ya sekali lagi
Kalau itu dianggap sebagai pesta sesaat bolehlah, tapi jangan ditradisikan terus-menerus karena memang kebutuhan kini, apalagi kalau Presiden baca teori Foucault yang kompleksitinya sangat kuat dan segala, ya memang bentuk-bentuk penyeragaman itu mulai banyak dihindari di era pemerintahan modern. Baik. Inovasi kreativitasnya yang kemudian banyak dimunculkan, Mas. Betul. Ya. Betul. Pak Fali, kalau saya meminta Anda untuk bisa mencoba memberikan masukan kepada kami semua yang terkait mengenai 3 kebijakan yang mungkin perlu dimasukkan dalam kegiatan penggodokan kepala daerah, apa saja, Pak? Ya, kalau beliau-beliau ini kan nanti menjadi manajer publik. Saya lebih suka manajer publik biar lebih profesional, biar nuansa partai politik itu agak nomor 2 ya gitu. Jadi saya asumsikan calon-calon terbaik dari partai itu memang primus inter pares, begini. Makanya saya suka manajer publik. Nah, manajer publik ini tentu dia harus tata kelola, dia mesti harus paham itu bagaimana merencanakan. Kalau di public policy kan formulasi ya, perencanaan. Saya pakai teorinya Josh Terry misalnya, paling simple. Perencanaan, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi ini tidak bisa dipecah-pecah mana yang ini. Kalau dia tidak menguasai tata kelola pemerintahan, padahal dia ada di atas, dia nggak akan bisa menjadi agen perubahan. Justru dia akan selalu adjustment dengan tradisi lama. Nah ini yang saya prihatin itu. Jadi kehadiran beliau yang baru itu tidak memberikan pencapaian visi menjadi lebih baik dengan lebih cepat, tapi lebih suram, lebih lama. Mundur itu. Saya kira itu bisa dirasakan, jadi rasan-rasan di publik ya. Pemimpinnya si A nih, berganti ini terus ganti lagi, nggak seperti dulu ya. Iya. Baik. Ya, Pak Suko, kita masih ada waktu. Pak Suko, kembali kepada kemampuan komunikasi politik, apa yang perlu dilakukan Presiden dalam hal ini, tentunya untuk bisa melakukan penggodokan untuk kepala daerah yang ada. Gen C dan di atasnya X itu adalah generasi yang tidak one way communication, tapi two way communication, two way flow, di mana interaktif itu menjadi penting. Karena itu latihan itu apa itu menyadarkan para pemimpin, hei pemimpin, Anda bukan raja loh, Anda bukan orang yang pangkatnya tinggi loh, Anda ini bawahannya rakyat, maka Anda harus tunduk pada amanah rakyat. Dengan cara apa? Anda harus belajar mendengar, kepekaan mendengar, kemampuan berinteraksi, komunikasi itu justru pilihan sekarang. Misalnya begini ya, Tony Blair habis jadi menteri naik bis kota ya biasa gitu. Kita butuh panutan seperti itu. Saya khawatir retreat model begini tidak membuat para pemimpin berendah hati. Tapi merasa lebih eksklusif begitu. Itu Anda yang nyimpulkan. Kita terjebak ini ya. Baik, hari kita akan sambung lagi perbincangan menjadi lebih superior. Kualitasnya tinggi Pak ya. Baik, kita harus break dulu sejenak. Hari kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kami masih menyisakan satu segmen bagi Anda. Tetap bersama kami dalam program Acara Bincang-Bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion.
Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dalam program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Puja Rusali. Pak Rohim, saya butuh pendapat Anda kembali terkait mengenai masukan dan juga ide pemikiran Anda atau bahkan gagasan Anda terkait mengenai retreat kepala daerah baru yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, retreat menurut saya akan lebih bermakna kalau menyasar gagasan, ide, program yang akan mereka lakukan ya. Tidak sekadar physically yang mungkin menurut hemat saya akan banyak kita lihat di retreat kali ini. Jadi mestinya itu yang kemudian Departemen Dalam Negeri harus bisa menyusun lebih tajam lagi supaya kemudian pandangan-pandangan yang sudah kita sampaikan tadi itu bisa menjadi, jangan dianggap itu sebagai sekedar kritik semata, tapi itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Presiden Prabowo loh ya. Dan menurut saya memang banyak melahirkan pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan retreat itu gitu. Dan tapi meskipun dirumuskan begitu kan tergantung dengan finalization-nya Pak. Bagaimana? Ya boleh-boleh saja orang berdalih seperti itu, tapi yang kelihatan kasat mata di depan kita yang bisa dihitung secara lebih jelas dan konkret, memang ya menurut hemat saya itu belum yang dibalik persiapan itu ya. Kalau kita lihat di sana ngeri lagi betapa borosnya acara itu gitu ya. Mungkin yang dilatih hanya bupati, tapi bupati di sana ada ajudan, ada pasukan penggembira. Belum kalau tim sesnya ikut sekalian, apa enggak full itu. Timnya Magelang itu ikut semua ya Pak. Sekalian rekreasi semua ke Magelang, se-Indonesia begitu. Dan waktu tidak singkat Pak ya? Tidak. Jadi ya menurut saya kegiatan penataran model seperti ini menurut saya kok sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman yang menurut hemat saya harusnya Depdagri ya tidak hanya sekedar asal Bapak suka ya HBS begitu, tapi juga memberikan mungkin pengertian kepada Presiden bahwa memang hari-hari begini ini di saat pemerintah efisiensi ya keteladanan lah yang penting, contohnya mana keteladanan itu gitu, itu sudah ditunggu publik. Dan kalau keteladanan itu ada, maka kata-kata efisiensi apapun itu akan sesuai ya, selaras ya Pak? Iya, akan selaras. Baik ya. Ada hal tertentu Pak, saya melihat ada penekanan kata efisiensi begitu. Ya, keteladanan itulah kata kuncinya. Baik. Mungkin beliau-beliau fokus pada kenegarawanan. Tapi di kenegarawanan ada keteladanan. Jadilah teladan-teladan yang sesuai harapan publik. Baik. Sebagaimana tadi Pak Suko, lihatlah itu disabilitas. Lihatlah itu gimana empati terhadap kaum tidak punya, kaum duafa. Supaya kemudian kepekaan itu penting. Karena memang selesai tidak mereka pada dirinya sendiri. Baik. Supaya umati sebagaimana yang diceritakan Rasul itu bisa inherent dalam perilaku sebagai pemimpin itu. Baik, luar biasa. Pak Fali, singkat saja Pak. Ya, kalau saya memang acara-acara yang tadi Pak Suko berikan label selebrasi itu dikurangi ya. Saya tidak mengatakan ini selebrasi penuh, tapi di saat sebelah kiri kita ngomong efisiensi itu mestinya menjadi role model ya. Acara-acara yang di dalam yang diselenggarakan oleh aparatur itu menunjukkan efisiensi dalam praktek. Saya kira itu saja. Jadi kita mulai PK. Kalau ini nanti pasti kalau kita debat biayanya terlalu apanya ini dengan GDP dengan ini sekian persen pasti gitu. Tapi akan ada alasan lanjutan begitu. Iya, artinya selalu defend. Ya ini hanya segini. Ya, saya tidak mengatakan masalah gemuk tadi ya. Tapi ini kita lagi birokrasi lagi dicoba untuk efisien. Tapi ekspresinya kan yang kecil-kecil ini bermakna. Jadi semua harus menyesuaikan dengan diksi efisiensi. Jadi itu aja. Jadi keteladanan, role model itu betul-betul dipraktekkan. Itu saja. Jadi saya kira itu sangat appreciate kalau itu dilakukan. Baik. Terakhir Pak Suko, silakan. Ya, kita sedang butuh pemimpin yang bersahaja, yang tidak jumawa, karena itu retreat yang dilakukan seharusnya mengajarkan kesahayaan, baik dalam atribut
fisik maupun terutama adalah pada pikiran-pikiran itu. Retreat yang artinya mengandung makna menarik diri dari hal-hal yang duniawi, yang bersifat rohani, seharusnya juga merohanikan secara dalam terhadap pemimpin ini agar di dalam pikiran dan keputusannya itu jangan sampai membuat putus asa orang. Karena itu kan dari awal saya mengatakan retreat itu akan bagus jika ada suasana komunikatif, dialog yang tidak indoktrinasi dan mereka mendapat asupan pelajaran kesederhanaan, pelajaran panutan dan contoh-contoh hidup. Dengan begitu kita benar-benar menghasilkan pemimpin yang layak jadi panutan. Itu harapan saya. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Fali, Pak Rohim dan juga Pak Sukosna bisa berbincang dengan Anda bertiga. Next time kita akan undang Anda kembali untuk bisa berbincang mengomentari terkait mengenai bahasanya lainnya. Dan sukses Anda bertiga. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncak Rusali mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.